Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya dengan bermacam-macam cara. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah SAW, Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya ada satu daripada hamba Allah, dia telah ditetapkan dan disiapkan oleh Allah magam yang teramat sangat tinggi. Tapi magam itu tidak dicapainya dengan banyak solat, tidak dicapainya dengan banyak ibadah, tidak dicapainya dengan banyak puasa, tidak dicapainya dengan banyak berzikir atau mungkin dengan qiyamul lail. Walaupun itu kebanyakan orang dapat lewat solat banyak, puasa banyak, qiyamul lail, tilawah, zikir, dia dapat banyak. Mereka para aulia Allah yang kita saksikan, hati mereka bersih, akhlak mereka mulia, ibadah mereka luar biasa. Nah, ada orang-orang yang tidak lewat itu, ikhwan. Mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka kedudukan tersebut. Mereka capai dengan apa? Dengan Allah memberikan cobaan kepada mereka, dan mereka ikhlas ridha menerima cobaan Allah tersebut. Naik tinggi derajat hamba tersebut, naik tinggi di sisi Allah derajat hamba tersebut. Bermacam cobaan, apapun itu cobaan, termasuk kesempitan rezeki barangkali, kesusahan hidup barangkali, termasuk sakit, penyakit yang bergulir dari bini kita sembuh, anak kita sembuh, kita pula ya, tapi kita ridha dan tidak menjadikan kita lari dari pintu Allah, tidak kita menggerutui atau mencelah keadaan yang ada nih. Tadi dalam qasidah yang kita baca ikhwan nih, ya, qasidah yang selalu Habib ajak antum sekalian untuk membaca setiap ziarah. Ya, ini mungkin kita ada yang sudah mengalami sakit kemarin. Ya, alhamdulillah ada yang belum sakit tapi sehat-sehat baik. Mudah-mudahan sampai Ramadan sehat afiat, sampai Lebaran sehat afiat. Nah, yang mungkin sedang sakit, ya mudah-mudahan ikut mendengar. Atau yang mungkin kita besok sakit, wallahu a'lam. Ya, ini doa yang kita baca tadi. Ala ya Allah binadharah min ainir rahimah tudawi kullama bi min imradin saqimah. Ala ya Allah, tolonglah ya Allah, binadrah dengan pandangan rahmatmu kepada kami. Ala ya Allah binadrah minal rahimah tudawi kullamabi, sembuhkanlah segala apa yang ada pada diri kami, min imradin sakimah, dari segala bentuk penyakit dan apa yang menyakitkan kami. Jadi ini wirid ini, doa ini antum bisa dawamkan setiap hari, ya, terutama yang lagi sakit-sakit, ya. Ini catatannya banyak kita dapatkan di kitab-kitab buku, kitab doa, zikir, termasuk kitab zikir ini. Mungkin ikhwan yang belum punya kitabnya bisa ngambil lewat PDF, ya, gampang sekali, dimudahkan Allah. Nah, ini perbanyak bagi orang yang sakit, perbanyak baca ini. Ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min imradin saqimah. Nah, sebagian guru kita merubah domirnya ketika yang sakit itu kita kami, ya. Tudawi kullama bina ti kami. Kalau bita bi saya, kalau bina kami. Kalau kita untuk kawan kita lanang, misal tudawi kullama bihi min imradin sakima. Kita punya kawan sakit, di manalah dia sakit itu, kita bisa tawasulkan dengan doa ini untuk dia, kirim doa untuk dia dimanapun dia berada saat ini. Dia laki-laki kullama bihi, ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bihi min imradin sakimah. Kalau betina, ibu kita sakit di mana tempat, kita jauh dari dia, baca ganti lagi tudawi kullama biha. Ya, kalau itu orang banyak, laki perempuan campur, kullama bihim. Jadi kalau kita bi, kalau kawan kita lanang siko bihi, kalau betina biha. Kalau banyak, macam sekarang banyak nih, ya, antum bangun tahajud malam ini baca ini. Ingatkan semua teman-teman kita, kawan kita, guru-guru kita, mungkin ada yang sakit, ya, kita tidak nyambungkan penyakit ini dengan A, B, C. Pokoknya sakit itu kapanpun datang, dimanapun dah datang, kalau Allah sudah menghendaki. Ala ya Allah binadharah minal ainir rahimah tudawi kullama bihim mereka, yang menimpa mereka, min amradin sakimah, dari segala bentuk penyakit dan yang menyakitkan, ya. Nah, lalu Habib Abdullah Al-Haddad nasihatkan kepada orang yang kena cobaan, sakit, ya, macam kita dengar kawan kita ada yang serumah sakit, bininya, anaknya, ada yang genti-gentian, ya. Kemarin dia sakit, anak sehat, Allah ngatur kalau boleh nak ngatur, jangan bagang-bagang sakit tu, ya Allah. Ya, biarlah anakku dulu sembuh, terus bini aku, terus aku pula giliran, jangan gampang. Tapi Allah ngendai bagang, ya, ada hikmahnya bagang sakit, sembuhnya juga bareng. Nah, ada orang yang ngutuk,
Ya Allah, kemarin bini aku, barulah bini aku nak sihat, aku pula kena. Siapa nak ngurus anak aku? Ya, sembuh kita, anak kita pula kena. Anak kita sehat, bini kita sehat, mak kita pula kena. Ngerotok, jangan ngerotok. Ini dengar nasihat Imam Haddad yang selalu kita baca, yang tadi kita baca. Beliau mengingatkan, ala ya sah, la tajza wa tadjar, wa sallim lil maqadir, kay tuhmad wa tu'jar. Ala ya sah, wahai orang yang suka merotok, suka keluh kesah, suka teriak, ya, atas musibah yang dia dapatkan, baik penyakit, baik musibah ini dan itu. Jangan kau ngerotok, jangan kau keluh kesah, jangan dirotoi. Kenapa? Itu semua dari Allah. La tajza wa tarjar. Jangan kau berontak, jangan kau ngerasa resah, bingung, jangan. Jangan kau ngerotok, jangan kau keluh kesah, jangan kau rotoi. Ini penyakit, ini bala, ini musibah. Jangan pula kau goncang, jangan pula kau kebingungan. Tapi apa kata Imam Haddad? Wasallim lil maqadir. Terimalah ketetapan Allah itu. Terimalah pemberian Allah ini. Kenapa? Untuk apa? Likai kai tuhmad wa tu'jar, agar engkau dicintai Allah. Karena kau nerimo dan sabar dengan pemberian Allah. Wa tu'jar, dan kau dapat pahala dari situ. Tapi kalau kita ngerotok ikhwan, ya, ada kawan datang, iya dah, peningnya anakku, kemarin bini aku sakit, ini anakku pula, oh yang sagonya hidup nih. Disagakan Allah ni kan kaki kau, ya. Allah kalau cinta kepada hambanya ikhwan, dicoba. Kata Rasulullah, idza ahabballah 'abdahu ibtala. Kalau Allah cinta kepada seorang hambanya, satu keluarga daripada hambanya, ibtalah, akan dicoba oleh Allah. Kalau Allah sayang kepada hambanya, hamba tersebut akan dicoba oleh Allah. Ya, kita naik kelas, pengen naik kelas tanpa ujian, ya tidak bisa, diuji. Nah, yang sabar, yang ikhlas, nerima ketentuan Allah, itu yang akan naik kelas, itu yang akan mendapatkan kedudukan lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara mereka ikhwani rahimani rahimakumullah, ya, ada seorang habaib, dia sakit. Dia dah galak ke dokter. Disuruh ke dokter, kakek, jangan dulu ngapo. Kalau aku ke dokter, aku cepat sembuh. Kalau aku ke dokter, kakek aku cepat sembuh. No, ngapo macam itu? Kamu dah tahu apa? Aku ni sedang dicintai Allah. Aku merasakan kenikmatan bermesraan sama Allah, dengan Allah dicoba aku, dan aku ngerasa ridho. Aku ridho, aku ikhlas, Allah akan tambah cinta sama aku. Terus aku dengar Rasulullah ngomong, doa wong sakit itu mustajab. Nah, aku ni mumpung lagi sakit, nak aku wong banyak aja. Kalau aku cepat sembuh, kagak ada sempat lagi nak aku wong. Subhanallah. Ini orang yang punya husnudzon sama Allah, bersangka baik kepada Allah. Ada kawan kita sakit, kita kunjungi, berkat dia sakit, kita kunjungi dia, kita dapat pahala. Bahkan dalam suatu hadis qudsi, Allah mengatakan kepada hamba, wahai hambaku Allah, kenapa kamu memboikot aku? Kenapa kamu memboikot aku? Dia mana jafani, kata Allah dalam hadis qudsi. Hamba berkata, ya Allah, mak mana kami nak memboikot engkau? Sedangkan engkau adalah Tuhan, Rabb, Tuhan kami. Maka Allah mengatakan, iya, kamu telah memboikotku. Hambaku fulan sakit, kamu kunjungi, berarti kamu telah memboikot aku, kata Allah. Orang mengunjungi orang sakit dapat pahala. Jadi orang sakit itu jadi sebab kita dapat pahala. Jadi banyak hikmah kalau kita memandang dari segi positif, sakit, penyakit, segala macam itu. Jadi inti nasihat Imam Haddad tadi kita pegang, ala ya sah la tajza wa tarja. Jangan kamu goncang, jangan kamu banyak keluh kesah, ngerutuk, apalagi sampai ngomong macam tadi. Ai, pening ni anakku ni, tubi-tubi musibah ni. Kemarin mak aku sakit, mak aku bawa keluar rumah sakit lah, bini ku pula masuk rumah sakit. Sarunian hidup ni. Tak boleh, ucapan itu justru membuat Allah akan murka. Ya, tapi tetaplah senyum. Serahkan kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa idza maridtu wa huwa kalau aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Ya, dan kesembuhan itu di tangan Allah. Sakit itu datang dari Allah. Kita disuruh ikhtiar memang untuk sembuh, untuk sehat. Tapi tetap kapan sembuhnya, dengan obat apa kita sembuh, tanpa obat, itu semua aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berobat tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita mencari obat kalau sakit. Ya, tapi jangan bergantung kepada obat. Ngatok obat itu yang menyembuhkan kita. Kalau tidak obat itu aku minum tak sembuh aku. Nah, ini hati-hati ikhwani rahimani rahimakumullah. Jadi orang yang sakit seperti ini, subhanallah, kalau kita boleh katakan, dan ini bukan uji wong tu ngenyel, ya. Wong lagi susah, kita katakan kau ni dapat untung. Tidak ikhwan, wong sakit di bulan Rajab ini dapat untung. Kita merasakan malam ini ziarah, kumpul di tempat ini, kita katakan ya Allah, ini wujud berkah doa-doa kita di 10 hari kemarin. Ini malam 12. Malam 12 bulan Rajab. Kita minta dari awal Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, dengan adanya ziarah-ziarah ini berarti ada tambahan. Mungkin 2 bulan kemarin kosong, tidak ada ziarah. Bukti insyaallah ini wujud dapat adanya ziarah kita pada malam hari ini. Nah, yang tidak hadir, yang sakit apa dapat apa mereka? Mana berkah yang mereka dapatkan? Yang sakit-sakit ini, "Oi bib, kami ni dah dapat berkah acaknya Rajab ni." Jangan salah, kau dapat berkah bulan Rajab ini. Ngapo? Kau dipilih Allah, dengan sakit itu kau diampuni dosa oleh Allah. Mukaffiratidz dzunub. Kita yang sehat ini istighfar, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Wallahu alam, diijabah Allah tidak. Kalau hati kita ghafil, hati kita lalai, apalagi kita membaca pun tidak dengan bacaan yang benar, istighfar kita lewat. Tapi orang yang sakit, ridho, ikhlas dengan sakit yang menimpa dirinya, dipastikan lewat kabar dari Rasulullah, mereka akan dapatkan 2 perkara atau 1 dari 2 perkara ini. Tidaklah seorang muslim mendapatkan suatu musibah, entah dengan penyakit, entah dengan bala, dengan apapun, lalu mereka ikhlas dan sabar, kecuali musibah tersebut, penyakit tersebut akan menjadi 2 hal, tidak akan keluar dari 2 hal ini. Ini salah satunya atau dua-duanya. Apa itu? Pertama, mukaffiratudz dzunub, ngampuni dosa-dosa mereka. Jadi benar, ini syahrul istighfar, hari ampunan dosa. Nah, kita punya kawan yang sakit-sakit, dapat ampunan lewat sakit mereka, dibersihkan oleh Allah dari segala kotoran-kotoran dosa yang mungkin, maaf, ada dosa-dosa itu yang tidak terampunkan lewat istighfar, tapi dengan sakitnya mereka dibersihkan Allah dari kotoran dosa tersebut. Nah, kita yang sehat ini wallahu alam, kalau kita mengandalkan lewat istighfar baik, kita harus benar-benar istighfarnya. Jangan bermain-main dengan istighfar. Karena ulama mengatakan berapa banyak istighfar itu, orang yang melakukan istighfarnya butuh diistighfarkan lagi. Nah, yang kedua, yang pasti didapatkan oleh seorang yang sakit atau dapat musibah tapi dia ridha ikhlas, rafa'a darajah, Allah akan ngangkat derajatnya. Berapa banyak orang yang sakit dengan ridha, dengan ikhlas, sembuh dari penyakit, derajatnya sudah naik tinggi. Padahal dia tidak menambah ibadah, bahkan ibadahnya boleh jadi berkurang, tapi ibadah batinnya yang mengangkat dia. Kenapa? Ikhlas, ridha. Ikhlas, ridha dengan pemberian Allah, dengan cobaan Allah nih. Dia biasa salat sunnah banyak, qiyamul lail banyak, zikir banyak, ketika sakit tidak mampu dia lakukan. Tapi justru dia lebih naik tinggi derajatnya. Dengan apa? Kalau kemarin dengan ibadah zahir, yang wallahu alam ibadah zahir ini boleh jadi gobul, boleh jadi tidak gobul. Tapi lewat ibadah batin, sabar, ikhlas, ridha, maka terangkat derajat melampaui wong yang sehat, salat sekian ratus rakaat, sekian juz Quran sehari, sekian ribu zikir dia baca. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ini khusus yang Allah berikan. Kita tidak minta sakit. Sakit itu jangan dipinta, tapi ketika datang terima, kata Rasulullah. Balak jangan dipinta, tapi ketika datang terima. Dan kita ikhlas, sabar, ikhlas, itulah namanya ridha. Ikhlas dan sabar, ikhlas plus sabar, itu namanya ridha dengan ketetapan Allah. Kalau hamba ku ridha, maka aku ridha kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah.